Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Izati Nuril Hanain dari kelas HES 4D. NIM saya 242111138. Untuk prodi saya Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS etika bisnis, meresum materi dari materi 1 sampai materi 13. Langsung saja untuk materi yang pertama, pengantar etika bisnis. Etika bisnis merupakan perangkat prinsip moral yang memadu perilaku individu dan organisasi dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Berdiri di atas pilar ketuhanan, kehendak bebas, keseimbangan, dan tanggung jawab. Etika ini wajib ditetapkan dalam pengambilan keputusan, pelayanan konsumen, serta pengelolaan karyawan. Selain aspek moral, keberlanjutan perusahaan harus ditompang oleh strategi operasional yang stabilitas, keuntungannya yang kuat agar bisnis mampu memenuhi kewajiban mengurangi resiko gagal dan tumbuh secara keberlanjutan. Lanjut untuk materi yang kedua. Materi yang kedua, konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan prinsip utama berupa ketauhidan, keadilan, tanggung jawab, kebebasan, dan kepatuhan halal dan haram. Sistem ini melarang keras praktik merugikan seperti transaksi haram, rekayasa pasar, ketidakpastian riba, dan perjudian. Di era modern, menetapkan etika ini krusial sebagai bentuk ibadah, pengendali keserakahan, mencegah persaingan tidak sehat, serta benteng terhadap kejahatan siber demi menciptakan ekosistem pasar yang berkah dan adil. Selanjutnya yang ketiga, ada perbandingan etika bisnis Islam dan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada sumber nilai dan orientasi utamanya. Etika bisnis Islam berlandaskan syariah dan akidah tauhid, mengkategorikan halal dan haram secara tegas, serta menyeimbangkan kesuksesan dunia dan akhirat melalui nilai kejujuran, keadilan, dan jaminan kehalalan manajemen. Sebaliknya, etika konvensional bersifat sekuler dengan memisahkan agama dari ekonomi, berpatokan pada moralitas umum masyarakat, serta berfokus pada keuntungan material optimal dan reputasi publik semata. Selanjutnya yang materi keempat tentang etika bisnis Islam dan isu etis dalam bisnis. Secara substansi, etika merupakan ilmu teoritis benar dan salah. Etika adalah aturan sopan santun praktis, moral bersifat subjektif dan individual, serta akhlak bersumber dari wahyu agama yang berdimensi spiritual. Isu etis muncul ketika bisnis melanggar nilai-nilai ini melalui manipulasi keuangan, korupsi, eksploitasi pekerja, iklan menyesatkan, hingga merusak lingkungan. Etika bisnis Islam hadir sebagai landasan komprehensif agar seluruh aktivitas ekonomi menghormati martabat manusia dan menjaga kelestarian alam demi keberkahan bersama. Selanjutnya yang kelima, materi pendekatan etika Islam dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis merupakan proses berpikir kritis berbasis moral. Jika teori barat terbagi antara fokus pada dampak hasil akhir atau kepatuhan kewajiban mutlak, Islam memadukan keduanya melalui petunjuk Al-Quran dan Hadis agar keputusan berjalan adil dan rasional dan menggunakan prinsip tauhid, musyawarah, amanah, dan maslahat. Etika Islam menawarkan solusi konkret untuk mengatasi tantangan kapitalisme global serta berbagai masalah sosial kontemporer seperti korupsi, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang keenam, membangun argumen etis. Argumen etis adalah rangkaian menyatakan tes struktur yang menggabungkan data faktual lapangan dengan premis moral untuk mengambil kesimpulan normatif yang logis. Penyusunan argumen dapat menggunakan metode deduktif, induktif, dan abduktif melalui langkah sistematis mulai dari mengumpulkan fakta hingga menguji sesat pikir. Dalam bisnis, kemampuan menyusun argumen yang kokoh berdasarkan kewajiban moral maupun asas kemanfaatan berupa bentuk pertanggungjawaban profesional sekaligus spiritual seorang pebisnis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh, aplikasi etika Islam dalam menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan dalam ekonomi Islam dijalankan untuk meraih kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha yang berkah melalui prinsip tauhid, kepatuhan syariah, dan kebersihan harta dan riba, gharar atau maisir. Contohnya terlihat saat Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan sistem di mana krisis berhasil diatasi melalui komunikasi yang transparan, perbaikan cepat, dan tanggung jawab penuh
kepada nasabah. Lanjut yang ke-8, komunikasi solusi etis. Etika bisnis Islam menjadi pondasi nilai sementara tanggung jawab sosial perusahaan itu atau CSR menjadi aktif nyatanya di lapangan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan masyarakat dan kelestarian alam. Di Indonesia, praktik CSR didukung oleh regulasi hukum positif serta tuntunan pasar yang makin kritis melalui dimensi sosial, lingkungan, dan pemangku kepentingan CSR. Dalam Islam dijalankan sebagai kewajiban spiritual demi memperdayakan warga dan mencegah kerusakan alam, bukan sekedar pencitraan perusahaan. Lanjut materi yang ke-10, analisis etika dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran di era digital wajib mengintegrasikan nilai kejujuran, harga pasaran, dan tanggung jawab sosial ke dalam bauran pemasaran agar reputasi bisnis tidak hancur. Akibatnya boikot massal, pelaku usaha harus menghindari praktik curang seperti seperti ulasan palsu, iklan menyesatkan, dan pencurian atau data pribadi. Pemasangan yang etis, ramah lingkungan, serta mematuhi regulasi resmi seperti SNI dan BPOM, dan melahirkan keunggulan kompetitif yang sehat dan mendatangkan loyalitas konsumen. Lanjut untuk materi yang 11, tantangan etika dalam bisnis global. Globalisasi membuka peluang pasar internasional namun memicu tantangan etika yang kompleks seperti kasus suap, pencucian uang, dan pelanggaran HAM, diskriminasi kerja, hingga eksploitasi buruh akibat bentuknya budaya dan hukum antar negara. Dampak negatif persaingan yang kejam dan kejahatan siber ini dapat mematikan usaha lokal. Oleh karena itu, perintah bersama korporasi global harus bersinergi membangun regulasi yang adil, meningkatkan kompetensi teknologi SDM, dan melindungi hak-hak masyarakat setempat. Lanjutnya yang materi 12, penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Konflik bisnis modern sering muncul di ruang abu-abu, yaitu wilayah yang belum diatur hukum formal tetapi nyata merugikan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi, manajer membutuhkan tahapan taktis berbasis kemaslahatan, hak, dan keadilan yang kemudian diformalitaskan ke dalam kode etis perusahaan yang tegas dibandingkan penyelesaian gaya barat yang kaku dan mahal. Integritas etika syariah menawarkan solusi yang lebih humanis dan restoratif melalui mekanisme mediasi atau musyawarah mufakat. Selanjutnya yang terakhir, materi 13, tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. CSR dalam Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari etika bisnis berbentuk pertanggungjawaban spiritual. Manusia sebagai pengelola bumi, landasan hukum sangat kuat baik dari dalil Al-Quran dan hadis maupun regulasi hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas. Praktiknya dipadu oleh prinsip keadilan dan kebijakan yang diimplementasikan secara nyata melalui pemberian upah layak bagi karyawan, pengelolaan limbah yang benar, serta program pemberdayaan sosial dari kemaslahatan umat. Sekian resumen materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.